Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perlibatan orang tua dalam penyelarasan pendidikan di rumah dan di lembaga PAUD. Yang disusun oleh kelompok kami, saya sendiri Silmi Kafah Said, Ibu Maimunah, Ibu Nenih Kurniawati, Ibu Musliha, Ibu Santi Apriani. Dalam mata kuliah, program perlibatan orang tua dan masyarakat. Keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Penciptaan keselarasan antara pendidikan orang tua dan pendidikan di lembaga pendidikan sangat penting sehingga terjadi kesamaan perlakuan terhadap anak dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang dimilikinya secara optimal. Ditemukan beberapa kendala dalam mengembangkan keselarasan antara pendidikan yang dilakukan orang tua dan pendidikan pada lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Ada jarak sosial antara rumah dan sekolah. 2. Perbedaan tentang tujuan pendidikan. 3. Ada perasaan rendah diri pada kalangan orang tua yang diakibatkan keterbatasan dan pengalaman ketidaksuksesan sekolah mereka dibandingkan para pendidik. 4. Munculnya kekhawatiran pada diri pendidik terhadap orang tua anak didik dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membina penyelarasan antara orang tua dan lembaga pendidikan adalah 1. Harus ada waktu yang dijadwalkan bagi para pendidik untuk bekerja sama dengan orang tua. 2. Para pendidik harus mendengar dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan gagasan bahwa orang tua adalah pimpinan dalam tim orang tua yang mendukung perkembangan anak. Program-program harus implementasikan program perlibatan yang dirancang untuk kebutuhan keterlibatan orang tua. 4. Program-program yang dibutuhkan harus bekerja untuk mendukung orang tua seperti untuk kegiatan perawatan anak. Dukungan orang tua di rumah terhadap kegiatan pengembangan di lembaga PAUD dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut. 1. Mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Yang pertama, ciptakanlah suasana di rumah yang mendukung anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. 2. Jadwalkan waktu belajar yang teratur. Hindarkan semua hal-hal yang dapat mengganggu anak belajar. 4. Pastikan anak Anda mengerjakan sendiri kegiatan atau tugas dari lembaga pendidikan. 5. Perhatikanlah kegiatan anak di lembaga pendidikan. 6. Berikan teladan yang baik. 7. Berikan pujian pada anak atas usahanya untuk menyelesaikan kegiatannya. Yang kedua, memantau perkembangan berbagai aspek perkembangan anak. Yang ketiga, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral, dan tingkah laku anak-anak. Yang keempat, memantau efektivitas jam belajar di lembaga pendidikan. Komunikasi orang tua dan pendidik terhadap perkembangan anak. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kegiatan kerjasama orang tua dan pendidik dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Secara umum, berdasarkan langsung tidaknya komunikasi itu dilakukan, terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang menyampaikan pesannya
tidak memerlukan bantuan perantara atau media. Dalam komunikasi langsung, ada beberapa ciri yang harus diketahui dan dihayati pendidik, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilaksanakan melalui perantara atau juga sering disebut media. Media tersebut sengaja dibuat melalui suatu perencanaan secara matang. Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi perkembangan anak antara lain kunjungan rumah, kunjungan sekolah, percakapan telepon, kunjungan secara kebetulan, pertemuan orang tua, pendidik, kelompok-kelompok studi, rapat orang tua yang terencana, laporan berkala, dan buku pedoman orang tua. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan topik perlibatan orang tua dalam penyelarasan pendidikan di rumah dan di lembaga PAUD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.